Kemudian kita baru akan membahas ciri-ciri ahlul bid'ah. Pertama, ahlul bid'ah mereka jahil tentang tujuan syariat. Ya, mereka jahil terhadap tujuan Allah memberikan syariat. Padahal jelas sekali salah satu ayat bahwa Allah memberikan syariat tujuannya sebagai berikut. Ini poin pertama, Quran surat ke-5 atau Al-Maidah ayat ke-6. Coba dibaca di akhir ayat itu, inilah salah satu di antara tujuan dari sekian tujuan syariat itu. Surat 5 ayat ke-6. Masya Allah, coba perhatikan, ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Ayat itu menunjukkan bahwa sholat itu wajib bertoharoh. Toharoh diantaranya yang paling utama adalah dengan air yang disebut dengan wudhu. Tapi kalau nggak bisa berwudhu, maka bisa dengan tayamum. Demikian juga ketika hadas besar, yang utama adalah mandi. Namun ketika nggak bisa menggunakan air, maka boleh tayamum. Mari kita perhatikan di akhir ayat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan bahwa tujuan Allah memberikan syariat apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Bahwa Allah dengan syariat tidak hendak menyulitkan kita. Ingat, Allah dengan syariat ini tidak hendak menyulitkan kita. Namun liyutahhirukum, untuk apa? Mensucikan kita, baik secara zahir maupun secara batin. Bahkan wal yutimma nikmatahu alaikum, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya. Jadi yang mendapatkan nikmat itu bukan hanya orang yang sehat saja, orang yang sakit pun juga bisa. Salat bukan hanya untuk orang yang sehat berdiri. Bagi orang yang sakit boleh duduk, boleh berbaring, itu pun juga karena biar mendapatkan karunia dan nikmat itu. Bahkan la'allakum tashkurun, agar kita ini selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah kita selalu menaati Allah yang disebut dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, silahkan Quran surat ketiga ayat 102. Ini loh makna syukur dalam perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa makna takwa yang sebenar-benarnya? Disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 2 halaman 388 sampai 389. Sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyampaikan ayyuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Berikutnya ayyudhkara fala yunsa, Allah itu diingat, tidak dilupakan. Wa yushkara fala yunfar, nikmat Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Itu. Jadi kalau begitu, takwa yang sebenar-benarnya bersyukur adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi kita harus ada bekas dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua di antara ciri ahlul bid'ah adalah berfirqah-firqah atau berkolong-kolong atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka ahli sunnah itu bukan organisasi, bukan aliran, ya. Dan kita nggak punya bendera, kita nggak punya tokoh. Bendera kita cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan uswatun hasanah kita
tolak ukur semuanya, bukan Ustadz A, bukan Kiai B, bukan ajengan D dan seterusnya, bukan. Tapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau semua berdiri di atas kalimat tauhid la ilaha illallah dan Rasulullah sebagai uswatun hasanahnya, itu yang insya Allah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri ahlul bid'ah sukanya adalah berdebat dan bertengkar. Maka ahli sunnah tidak diperbolehkan berdebat terkecuali debat itu ada dua, debat yang dilarang, yang kedua debat yang masyru', yang disyariatkan. Debat yang dilarang yang mana? Silahkan Quran surat 2 ayat 197. Ini ya debat yang dilarang. Ya, jadi Allah melarang ketika pergi haji dan seterusnya. 3 poin. Rafas, fusuk, dan jidal. Jidal yang dilarang, jidal yang tidak berilmu, hanya debat kusir. Akhirnya nanti permusuhan yang terjadi. Kemudian yang kedua debat yang masyru'ah, yang disyariatkan. Quran surat 16 ayat ke-125. Jadi kalau kita ingin berdakwah, lihat di situ Allah tabaraka wa taala memberikan poin-poin yang sangat ideal. Pertama adalah bil hikmah. Yang kedua mau'izatil hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi debat yang diperbolehkan adalah kalau ingin menjelaskan kebenaran, tetapi wajib harus ahsan. Yaitu apa? Berdalil. Mencari kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Ingat, yang nggak boleh adalah debat dalam rangka mencari pembenaran, itu nggak boleh. Tapi mencari kebenaran, kalau dua-duanya mempunyai landasan, silahkan, itu disyariatkan. Selama itu setelah mengetahui bahwa yang sahih, yang rajih adalah A, maka harus semuanya sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang kelima, mendahulukan akal atas wahyu. Jadi akal ditaruh di atas, wahyu taruh di bawah. Ini ahlul bid'ah. Yang benar adalah wahyu di atas, akal di bawahnya. Maka lihat tadi surat 3 ayat 7, nanti yang tadi disebutkan bahwa orang-orang ahlul bid'ah itu selalu mencari-cari takwil ayat-ayat mutasyabihat. Ini belum nanti poin B sebetulnya, tapi wallahualam kelihatannya waktu tidak mencukupi sampai B, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang 6, bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi mereka nggak mau mempelajari, nambah mencari yang lain, bahkan membuat sendiri. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, yuqarribukum ilal jannah, apa-apa yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan yang menjauhkan kepada neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali seluruhnya telah Rasul sampaikan. Jadi tugas kita bukan mencari jalan lain, tapi ayo kita menggali ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama sampai kepada kita semuanya itu. Cukupilah apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita.
Demi Allah sudah mencukupi semuanya. Nggak perlu nggak perlu mencari jalan sendiri. Kita cukupilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian 7, selalu mencari-cari ayat-ayat yang namanya mutasyabihat. Silakan, tadi sudah ada tapi nggak mengapa, surat 3 ayat ke-7. Kita langsung aja. Di dalam ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa ayat Allah itu ada 2. Pertama ayat muhkammat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkammat adalah ayat-ayat yang jelas difahami dengan mudah sekali. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu artinya. Contoh diantaranya banyak sekali. Satu aja karena kebatasan waktu. Apa misalkan alif lam mim. Maka di tafsir manapun tetap ditulis apa? Alif lam mim. Tidak ada yang berani mengartikan apa itu. Kemudian dzalikal kitab dan seterusnya baru ada. Nah, artinya itulah ayat mutasyabihat. Maka orang-orang yang condong di ayat itu, condong hatinya ada penyakit, selalu mencari takwil dari ayat-ayat mutasyabihat. Itu wallahu a'lam. Yang ke-8, mempertentangkan atau menolak sunnah atau hadis dengan Al-Quran. Jadi membentur-benturkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Kadang-kadang ada golongan ingkar sunnah. Ada golongan itu. Kemudian yang ke-9, ghullu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Ini banyak sekali yang terjadi. Contohnya mengagung-agungkan orang, silahkan di surat 9 ayat 31. Itulah ghullu, berlebih-lebihan mengagungkan seseorang. Berikutnya yang ke-10, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Jadi harus mengikuti 2 hal. Apa itu? Mengikuti yang namanya adalah 1 dalil, ittiba. Yang kedua iqtida, contoh. Itu. Jadi harus ada ittiba, harus ada iqtida. Ada dalil dan ada contoh. Yang ke-11, menyerupai orang-orang kafir atau tasyabbuh. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala jelas melalui firman-Nya menjelaskan surat 4 ayat 140. Kalau kita duduk bersama mereka, kita sama dengan mereka. Itu. Kemudian mereka adalah memberikan laqab atau gelar-gelar yang jelek kepada Ahlus Sunnah, bahkan mencelanya. Seperti gelar-gelar yang selama ini kita terus mendengarkannya dengan bahasa-bahasa yang tidak nyaman bagi kita, dialamatkan kepada kita, misalkan radikal, misalkan teroris dan seterusnya. Itu alamat-alamat yang dialamatkan. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, mereka sangat benci kepada Ahlus Sunnah. Memang kita ini berada di antara ghullu dan ifrat, berlebih-lebih dan meremehkan. Kita itu berada di tengah-tengah. Memang posisinya sangat-sangat sulit. Tetapi insya Allah dengan kesulitan, tingkat semakin kesulitan menunjukkan kualitas seseorang itu. Kalau bisa keluar dengan hasil yang maksimal. Wallahu a'lam. Kemudian mereka memusuhi ulama ahli hadis dan melecehkannya. Banyak sekali yang dilecehkan. Wallahu a'lam. Kemudian mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. Ini juga dialamatkan kepada kita. Kita katanya sering sekali mengkafir-kafirkan orang. Kita ahli sunnah tidak
pernah mengkafirkan kecuali orang itu seperti melihat di siang hari bolong. Kekafirannya kalau sudah nyata baru kita berani mengatakan kafir, dan itu pun yang memberikan bukan kita tapi ahli ilmu, ulama, seperti Khawarij, seperti Syiah, Jami'ah, dikatakan memang jelas karena ada dalilnya dari Rasulullah SAW, dari sahabat mulia tadi Umar bin Khattab dan seterusnya. Yang ke-16 terakhir, mereka selalu meminta pertolongan dan bantuan kepada penguasa untuk mencelakakan ahlus sunnah. Ini dari zaman dahulu kala selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Ini semuanya kita ambil dalam kitab Syarhus Sunnah lil Iman Al-Barbahari, yaitu akidah salaf ashabil hadis wal wajiz fi aqadi salafi Sholih Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman 184 sampai 185. Jadi keterangan-keterangan di atas tadi diambil dari kitab ini semuanya. Untuk mengenai penjelasan tentang keharusan menjauhi ahlul bid'ah, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tolong fotokopinya jangan ketinggalan untuk pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.